Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Dan Allah Ta'ala berfirman bahwasanya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan kepadanya kita akan dikembalikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan Nabi kita sabdakan bahwasanya barang siapa di akhir hayatnya ketika meninggal dunia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka akan dijamin masuk surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan balighu'ani walau ayat, sampaikan olehmu kata Nabi dariku walaupun satu. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulihil karim. Maha benar Allah dengan firman-Nya dan benarlah Rasulullah dengan sabdanya. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kepada alim ulama kami, guru-guru kami, serta Bapak Ibu sekalian, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah. Karena orang berjumpa satu sama lain, niatnya karena Allah, pisahnya pun karena Allah, kelak disatukan lagi di surganya Allah. Semoga hadirnya kita ini menjadi majelis persaksian kelak di hadapan Allah, kita jumpa karena Allah, pisah juga karena Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai kematian ini adalah satu musibah bagi setiap manusia di dunia. Tapi ulama bagi tahu musibah terbesar bukan masalah mati, Bapak. Musibah terbesar itu ketika manusianya lupa mati. Ketika manusianya lupa mati, ini musibah yang paling besar. Jadi hadirnya saya di sini di hadapan Bapak Ibu bukan mau tausiah, tapi bagi pikir tentang perkara mati ini. Memang kapan sih kita dekat, merasa dekat? Kalau orang terdekat kita yang meninggal, betul ya Pak? Walaupun mohon maaf speaker masjid itu teriak 4 penjuru angin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, paling kita nanya siapa yang meninggal tadi? Oh si Ano, wah wajar itu, udah lama sakit ya, udah tua juga, kurang kesan di hadapan itu. Padahal Bapak Ibu yang mulia, perkara akhirat ini perkara yang paling kita pikirkan. Baginda kita Nabi SAW, kaki beliau itu dalam sejarah sampai bengkak, matanya sembab, mikirin akhirat umat Bapak Ibu. Pernah Nabi itu sholat malam dari ba'da isya, berhentinya adzan subuh. Kegambar gitu. Dari ba'da isya sampai adzan subuh. Kita kalau imam Ramadan 1 juz aja yang di belakang kadang batuk-batuk ya Pak, kelamaan maksudnya. Ini Rasulullah dari ba'da isya sampai adzan subuh. Satu ayat diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat yang dibaca Nabi dari isya tadi sampai subuh. Risaunya terhadap umat. Cuman hari ini sebelum saya teruskan, umat hari ini urusan akhirat lebih takut lapar miskin Pak daripada akhirat, betul? Saya pernah ke Palembang dakwah di satu tempat namanya Pasar Cinde, barang bekas di sana. Di tengahnya ada masjid. Kalau dakwah itu ke lapangan, kalau megang mic ini bukan dakwah nih, ceramah nih. Tahu ceramah ya Pak ya? Cerita ramah tamah. Ya, jadi kalau dakwah itu ke lapangan, ketemu orang lapangan di pasar itu, dia bilang apa? Aide, kau ini ngomongin akhirat. Kayak udah pernah kesana aja lah kau. Urusan akhirat ini kecil, aku ini orang dalam di neraka. Ya Allah. Ya mungkin dia bercanda. Orang Palembang ini kan pandai berkelakar ya Pak ya. Cuman kadang-kadang mohon maaf kita ini bercanda akhirat kebablasan.
Ada artis bercanda, nggak apa-apa masuk neraka juga bisa pesta-pesta. Na'udzubillah. Baru ditarik kejaksaan teriak dia. Ya kan? Maka hadirin, umat hari ini sekali lagi lebih takut lapar miskin daripada akhirat. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nggak enak makan, nggak enak tidur mikirin akhirat kita. Jadi sejenak saya di sini bukan untuk memberikan nasihat, nggak cocok anak kecil nasihat yang lebih tua di hadapan saya, tapi bagi pikir kehidupan yang kita jalani sangat singkat dan sementara, ya. Dan kerasa singkat betul dunia ini. Pagi datang belum dinikmati, tahu-tahu siang sudah hadir. Siang belum dijalani, malam sudah lewat. Kerasa cepat nggak, Bu? Kerasa ya, apalagi dengan hadiah bulanan. Kerasa betul, benar aja. Iya. Jangankan kita yang di luar seperti ini, ya, yang di dalam hutan, di lapas. Karena alhamdulillah Bapak Ibu, saya sering keluar masuk penjara, alhamdulillah. Iya, masuk pagi pulang sore, nggak nginep. Kalau nginep takut betah saya. Buat program maksudnya di lapas Raja Basa Waihui kan kita ada kunjungan di sana. Nah, ada warga binaan tuh bilang, nggak kerasa saya udah setahun setengah di sini, ya Allah. Yang di dalam saja ngomong nggak kerasa, gimana yang di luar? Tapi memang betul hari itu kecepatan waktu disingkat. Tapi sejenak kita merenung. Kecepatan waktu, kesingkatan waktu yang kita nikmati hari ini menentukan sekali kedudukan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam, yang kita panen tuai nanti di akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang akhirat kita bersama Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada yang kecil nanti di hadapan Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan keburukan yang pernah kita buat di dunia ini akan dinampakkan nanti di hadapan Allah tanpa pembela, tanpa perantara, tanpa pengacara. Bahkan lisan yang pandai silat kata ini dikunci, nggak bisa bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tadi kita baca ya dalam surat Yasin ayat 65. Pada hari yang mana lisannya dikunci, nggak bisa bicara. Yang ngomong mana? Tangan. Betul ya Allah, kami kumpul waktu itu takziah menghibur keluarga besar Bapak almarhum Haji Zainal Abidin Air almarhum bin Abdurrahman, ya. Hadir, cerita tangan, kakinya saksi. Kalau saksinya di tempat kayak gini enak nggak Pak? Alhamdulillah. Kalau tempat yang lain gimana kira-kira? Nah, maka kita sama-sama merenung sekali lagi. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan yang singkat sementara ini, seluruh manusia sadar ataupun tidak berhajat kepada Allah. Dan hajat butuh manusia itu ternyata sama, hanya 5, siapapun orangnya. Laki, wanita, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat, ya, orang babatan, orang negeri sakti, sama, hajatnya 5. Pertama, manusia ini mencari yang namanya makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan. Cari apa? Nama Pak ya? Makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan. Tapi sejenak kita merenung, kalau hanya 5 perkara tadi, makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan, kira-kira orang yang nggak kenal dengan Allah cari makan minum nggak Bapak Ibu? Orang yang nggak yakin akan perjumpaan kampung akhirat cari pakaian, cari rumah nggak Bapak Ibu? Lalu apa bedanya kita? Kita kan hamba Allah. Yang kumpul di sini ngaku hamba Allah nggak Bapak Ibu? Woi ngaku mas sedekah, jangan nulis nama saya. Kalau nulis nama sedekah biasa nulis apa Pak? Hamba Allah. Jangan tulis nama saya. Tandanya kita di sini ngaku hamba Allah. Waktu sholat ikrarnya jelas, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini rumus hidup. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menghamba, dan hanya kepadamu lah kami meminta. Taat, minta jujur. Praktek lapangan banyak minta, banyak taat. Banyak minta. Kayaknya banyak minta ya Bapak Ibu sama Allah. Ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah ini. Lama-lama kayak ngatur Allah kita nih Pak. Nggak ketahuan lagi Tuhan yang mana, makhluk yang mana. Mintanya banyak, taatnya sedikit. Dikasih ujian, kadang nangisnya paling gede. Kita mau sadar deh, ya. Maka yang Allah inginkan minta, taat dulu baru minta. Maka di samping mencari makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan tadi kata ulama, ada 3 hajat utama yang harus disempurnakan dalam dunia hidup sementara ini. Apa? Pertama, kita butuh yang namanya ampunan Allah. Butuh nggak Bapak Ibu kita diampuni sama Allah? Ya? Jangan, sangat banget tadi kata sangat. Jadi jangan merasa cukup dengan iman amal. Kayak di kampung ini masuk surga duluan saya, itu bahaya Pak. Ketika kita merasa baik, nanti jadi jahat Bapak Ibu.
pelan-pelan ya. Ketika kita merasa baik, nanti jadi dulu ada makhluk Allah, jin yang taat, namanya Izazil. Jin yang taat, saking taatnya menjadi imamnya para malaikat, interaksi dengan malaikat. Di langit ini ada Baitul Makmur namanya, tempat tawafnya malaikat. Itu imamnya waktu itu, kalau di sini kan Baitullah Ka'bah, ya salah satu imamnya Syekh Abdurrahman Sudais yang utama salah satu. Nah, di sana itu Izazil itu jadi imam tuh. Tapi ketika dia merasa baik, nah ini hati-hati. Ketika dia merasa baik dan kalimatnya diabadikan dalam Al-Quran, apa kata dia? Ana khairul minhu, saya lebih baik daripada dia. Merasa baik kepada Adam, maka saat itu terusirlah dia dari jannah surga, terlaknat, berubah nama menjadi iblis. Jadi ulama kasih tahu, seorang beriman jangan merasa cukup dengan imannya. Orang iman itu harus dua perasaan dalam hidup. Apa? Khauf wa raja. Takut dan harap, Bapak Ibu. Takut apa? Jangan-jangan iman amal yang kita buat selama ini belum satu pun ada yang diterima sama Allah. Jangan-jangan juga maksiat hilaf yang pernah kita buat ini satu pun belum ampuni sama Allah. Maka kita perlu ada perasaan takut dan harap. Satu contoh cerita saja. Seorang sahabat namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak kenal nama beliau? Mertuanya Nabi, sahabat kentalnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu keterangan 8 pintu surga ini manggil-manggil nama Abu Bakar Siddiq, karena luar biasa imannya tinggi, amalnya juga luar biasa. Tapi yang namanya Abu Bakar Siddiq sering introspeksi diri, ini penting ya, selalu mengoreksi diri pribadi. Beliau katakan, ya Allah, seandainya aku hanya menjadi kayu ranting yang ditebang hilang kadarnya, seandainya aku hanya menjadi rumput-rumputan saja, seandainya aku hanya menjadi bulu orang beriman, seandainya Abu Bakar ini hanya menjadi burung yang mati tiada hisab. Sekelas Abu Bakar Bapak hadirin masih khawatir terhadap kampung akhirat. Bagaimana dengan kita? Jadi kita butuh yang namanya ampunan Allah. Di samping mencari makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan, kita butuh ampunan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, selain mencari ampunan Allah, kita butuh yang namanya hidayah Allah. Butuh nggak Bapak Ibu hidayah? Sangat butuh. Karena tak ada satu manusia pun di dunia ini bisa taat kepada setiap perintah sekecil apapun perintah kecuali atas hidayah taufik dari Allah. Sehingga tadi muadzin melakukan adzan hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, nggak ada daya upaya hamba ini bisa taat ya kecuali dari Engkau. Jangankan musola berjamaah, takziah kayak gini Pak Bu. Yang kecil aja agama ini ngucap subhanallah, ringan gak itu Pak? Ringan kan ngomong subhanallah, tapi kalau nggak dibimbing sama Allah bisa nggak Pak? Nggak bisa, walaupun keliling kampung dagang tasbih. Pernah lihat nggak Pak? Orang keliling kampung dagang tasbih, belum tentu sih yang orang dagang. Bawa tasbih aja. Dagang akan kecil. Walaupun punya pabrik percetakan Al-Quran, punya toko kitab, kalau belum diberi hidayah nggak akan bisa buka Al-Quran, apalagi amalkan isi Al-Quran. Innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah milik Allah, yahdi may yasha. Allah akan berikan kepada orang yang dikehendaki saja. Jadi hidayah ini akan Allah berikan kepada orang yang disukai, dicintai. Maka perlu kita minta sama Allah kalau gitu, kita dijadikan orang yang disukai, dicintai oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta. Jadi nggak cukup husnuzon, karena kita kan husnuzon nanti juga kalau waktunya baik saya ini. Belum waktunya aja, nanti waktu tobat mah tobat saya, nggak bisa. Ya. Ini husnuzon tingkat tinggi tanpa amal, namanya nggak bisa. Maka harus kita minta sama Allah. Ihdinas siratal. Setelah minta juga nggak cukup. Seperti benda dunia ini cukup minta nggak Bapak Ibu? Allah, kalung-kalung belum nempel kata si ibu, ya kan. Gelang-gelang tambah lagi si Allah, gitu kan. Cincin-cincin kata si bapak, istrinya pengen. Cukup nggak begitu? Setelah doa ngapain Pak? Usaha, betul ya? Yang dagang-dagang, yang ngantor-ngantor, yang tani-tani, yang ngolah boleh Pak ngolah. Dunia ini kan sering ngolah kita. Gimana uang di kantong orang pindah ke kantong saya? Ngolah itu. Ngolah. Tapi ngolah yang halal. Akhiru wala tu'akhir kata Nabi. Dunia ini muamalahnya apa? Permudah orang, jangan dipersulit. Jangan dibalik ya Pak. Selagi masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Jangan. Agama mengarahkan kita mempermudah orang.
Maka setelah doa dan usaha digabungkan tadi, keinginan kita akan wujud. Begitu juga agama, ketaatan, hidayah, taufik, itu setelah kita minta usaha. Apa usahanya? Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 54, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bermujahadah, nah ini syaratnya, bersusah payah, bersungguh-sungguh, di mana fina, di jalan kami, hadiah, lanahdiyannahum subulana. Tegas dalam tauhid, pasti orang ini yang mau susah payah tadi dibukakan pintu-pintu hidayah. Tandanya apa untuk taat dengan Allah? Ini paksa diri. Jangan suka maksa orang lain. Ya. Aku ini nempel di dinding, awalnya dipaksa nggak Pak? Paksa kan? Dipukul, dipantai, akhirnya kuat bisa nahan beban. Tapi kalau paku nempel di dinding, nggak mau dipaksa, nggak mau dipukul, pernah nggak lihat paku masuk dinding ke lubang tanpa dipukul? Masuk, tapi goyang. Ya, nggak kuat Pak. Begitu juga kita taat ini harus memaksa. Contoh, subuh nanti, as-salatu khairun minan naum, panggilan sayangnya dari masjid. Sholat lebih baik daripada tidur. Paksa, banting selimutnya, kadang karung 100 kilo ya Pak Haji ya, keangkut, sarung bukan setengah, nggak ke bawah gitu. Berat betul. Karung 100 kilo keangkat, sarung bukan setengah nggak ke bawah, paksa. Nah hebatnya Allah, barang siapa hamba ini mendekatiku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Siapa yang mendekatiku berjalan, aku akan lebih cepat. Maknanya Allah akan turunkan hidayah, Allah akan berikan taufik ketika si hamba ini mau mendekat, merapat kepada Allah gitu. Jadi sedikit saja ada gerak kita ingin mendekat, merapat dengan Allah, maka hidayah akan lebih cepat lagi. Jadi kembali kepada orangnya tadi, walladzina jahadu fina, paksa, banting selimutnya, berangkat ke masjid, maka apa yang terjadi? Allah akan berikan hidayah. Jadi kembali ke orangnya, jadi ke kitanya masing-masing. Jadi hidayah akan dapat dengan apa? Dengan doa dan usaha. Ini yang kedua. Terakhir, kan singkat kayak kultum. Apa sampai jam 12 sanggup Pak? Jam 1. Bapak sanggup? Saya agak berat Pak, negeri sakti lumayan Bapak. Terus jadi hadirin, kalau nggak kalah Mas, saya paham Bapak udah ada 5 watt Mas. Yang terakhir, setelah kita mencari yang namanya ampunan Allah, mencari yang namanya hidayah Allah, di samping mencari makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan tadi, kita butuh yang terakhir, yang namanya pertolongan Allah. Butuh nggak Bapak Ibu ditolong sama Allah? Coba mohon maaf, angkat tangan yang di sini nggak punya masalah. Numpuk Mas, masalah itu kayak cucian gosokan ya, nggak selesai, yang satu belum kelar datang lagi masalah. Banyak nggak masalah kita Bapak Ibu? Enggak. Kata ulama cuma 2 masalah manusia itu. 2 dari mana Mas? Di rumah tuh numpuk. 2, manusia itu kalau nggak jumpa masalah besar, jumpa masalah nah selesai ya. Cuma 2 ya Pak. Cuma mana yang besar, mana yang kecil. Masalah besar itu apa? Ketika Allah lepas tangan dari masalah kita, tidak datangkan pertolongannya, ini menghimpit dada, jadi masalah besar. Tapi ketika Allah datangkan pertolongan, oh ini jadi masalah kecil. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takut, takwa sandarnya hanya kepada Allah, hadiah. Yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar, dapat bonus lagi Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat bonus karena Allah tahu manusia ini senang bonus. Bapak Ibu yang kumpul di sini senang bonus kan? Senang. Beli duku sekilo, nyicip seperempat, pas mau ditimbang tambahin lagi, diangetin bonus kata kita kan. Kasihan tuh tukang duku ya kan. Tandanya kita senang bonus. Allah maka suka bonus untuk manusia ini dikasih tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki ini bonusnya yang enggak disangka. Jadi di dalam Al-Quran bertabur kisah Bapak Ibu, orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasihnya Allah, para nabi, para rasul pun bermasalah. Jadi jangan beranggapan kalau kita ini sudah dekat dengan Allah, masalahnya nggak ada. Ini salah besar. Semakin manusia ini semakin dekat dengan Allah, paham ini ya? Semakin kita dekat dengan Allah, masalahnya itu semakin besar. Tapi yang penting bukan masalah, cara mensikapi masalah.
Bagaimana kekasihnya Allah menyikapi masalah? Lari kepada pemberi masalah. Kita kan kalau ada masalah, mohon maaf, kita mau bukan hati ya Pak. Saya bukan mau tausiah dari awal tadi. Kita ini kalau ada masalah kan sama makhluk. Kecil urusan ini. Aduh, mamang kita di Polda. Apa urusan mamang di Polda Pak? Mamang aja banyak masalah hari ini. Iya kan? Curhat sama makhluk ini pertama didengar Pak, betul? 2-3 kali kita curhat cerita masalah, yang dengarnya mikir. 7 kali kita datang bolak-balik masalah, dari jauh udah kegambar, orang banyak masalah datang. Paham? Ujungnya sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah katakan, kekecewaanku terbesar dalam hidup ketika hatiku bergantung dengan makhluk. Contoh, kita buka-bukan lagi, sakit kepala, yang diingatkan obat warung, betul? Warung nggak beres, puskes generic naik tingkat. Nggak beres, paten spesialis rela antri mahal dibeli. Nggak beres, alternatif tumbur sana sini. Nggak beres, nangis terakhirnya. Ya Allah, udah berobat kemana-mana nggak sembuh juga. Lah ini Allahnya nomor berapa? Kita bukan hati nih ya. Padahal Allah kayaknya nomor 1, nggak mau diduakan. La ilaha illallah. Emang kalau sakit nggak boleh berobat? Bukan. Nabi katakan kullu da'in da'imun, setiap penyakit ada obatnya. Tapi maksudnya detik pertama, pahami ini ya. Detik pertama Bapak Ibu, masalah datang, hati kita kemana? Biar mudah begini. Di pelataran rumah almarhum Pak Zainal Abidin ini sore-sore anak-anak lagi main-main ya. Memahami ini, ilustrasinya begini. Lagi asik main anak-anak kecil kita ini, tiba-tiba masuk ke kerumunan anak-anak yang lagi main, anjing gila. Bubar nggak anak-anak ini dikejar anjing Pak? Teriak nggak mereka? Manggil siapa? Ma, ayah, bunda, papa, kiai, pokoknya dipanggil orang tuanya, betul kan? Padahal si kecil nggak ngelihat bapaknya, si kecil nggak ngelihat ibunya, tapi keyakinan si kecil bersandar 100%. Orang tuanya akan hadir, orang tuanya akan datang, tendang anjing tadi, selesaikan masalah dia. Ini keyakinan si anak kecil. Paham ya Bapak Ibu? Nah Allah inginkan kita itu kayak anak kecil itu dalam masalah. Ketika masa kontak, ya Allah tolong saya di detik pertama. Selanjutnya cari syariat. Kalau lapar ya makan, haus ya minum, nggak ada duit ya kerja, nggak sakit ya berobat. Memang begitu. Sehingga di dalam Al-Quran bagaimana salah satu contoh cerita Ibrahim alaihissalam dibakar sama Namrud laknatullah alaihi. Masalah nggak ini Pak dibakar? Masalah. Tapi Ibrahim tenang. Karena yang hadir ke masalah Allah, yang nggak tenang dalam tafsir itu malaikat angin dan hujan. Ya Ibrahim, kalau kau kehendaki kami lepaskan angin ya, turunkan hujan, padamkan api. Ibrahim alaihissalam mau ditolong malah nanya, Pak Bu, kalau kita mau dibakar, ada pemadam kebakaran ke Blangger itu lewat, agak tenang mungkin hati kita ya. Padahal itu mobil numpang lewat doang gitu kan. Kita ini udah tenang duluan. Ibrahim malah tanya, ya malaikat, datangnya kalian kemari ini perintah Allah apa kehendak hati kalian? Ya dua malaikat katakan, ya ini keinginan kami. Kalau bahasa kita hari ini solidaritas kawan lah. Oh aku gak butuh kalian. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Cukup Allah, aku gak butuh kalian. Maka ketika hati Ibrahim alaihissalam sudah sandar kepada Allah, ini wilayahnya Allah. Ayat itu nanti berlaku Pak. Wa may yattaqillaha dari apa? Allah turunkan sprint, bahasa saya Pak, surat perintah. Kepada siapa? Kepada api. Ya naru, kata Allah, wahai api, kunni bardaw wassalama ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu. Api yang berkobar tiba-tiba suruh dingin. Selamat gak Pak? Enggak, masuk freezer, mati gitu Pak. Tapi bahasa Allah dalam tafsir dikatakan bardan wassalama, dingin dan selamatkan, sehingga Ibrahim dingin-dingin sejuk empuk gitu Pak, kayak suara AC gitu. La ilaha illallah. Bahkan dari kobaran api itu keluar buah-buahan. Satu wanita cantik waktu itu Bu, Siti Sarah namanya, kagum ngelihat pemuda makan buah di kobaran api. Akhirnya bahasa saya lagi cinlok, tahu cinlok Pak ya? Cinta lokasi. Sarah ini nikahlah nanti sama Ibrahim alaihissalam. Kecantikan Siti Sarah ini Bapak Ibu 2/3 kecantikan wanita di seluruh dunia kata Rasulullah. Kebayang gak tuh? Sisanya yang 1/3 dibelah-belah lagi sama Allah, nempel tuh di wajah-wajah wanita kita itu. Itu sisanya aja di sini sepertiga itu Pak. La ilaha illallah. Selesai masalah.
Yunus alaihissalam ditelan ikan, kata beliau apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sandar kepada Allah, selesai. Walaupun dalam perut ikan gak ada oksigen, di dasar lautan gak ada oksigen, kalau Allah mau, oksigen tidak bisa memberikan kehidupan, hanya Allah yang memberikan kehidupan. Oksigen memberikan kehidupan, berhajat butuh kepada Allah. Allah memberikan kehidupan, gak butuh yang namanya sama oksigen. Jika Allah berkehendak, hidupkan dengan oksigen. Jika Allah berkehendak, hidup tanpa oksigen. La ilaha illallah. Nanti di surga kita, ya, bernafasnya itu gak pakai oksigen lagi. Kok bisa? Ya bisa, terserah Allah. Kan sistem ini punya siapa? Allah. Waktu di dalam rahim kita apa? Di dalam darah bagaimana? Gitu kan? Itu caranya Allah. Maka kita perlu yakin ini. Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun di tengah lautan, di depannya lautan, di belakangnya tentara Fir'aun. Kalau kata bahasa Dono Kasuna Indro itu, maju kena, mundur kena, mentok pokoknya, udah nggak bisa kemana-mana. Tapi Musa tenang, ada Allah. Tunggu perintah Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, pukul laut. Datang perintah yang nggak masuk akal. Tapi orang beriman, sami'na wa ata'na. Kok laut dipukul? Kan musuhnya Fir'aun ya. Kenapa bukan kepalanya Fir'aun yang dipukul? Ya kan? Tapi sami'na wa ata'na. Ketika dijalankan, pertolongan Allah pun nggak masuk akal. Laut dibelah sama Allah untuk 12 suku Musa lewat di sana. Terjadilah tol laut, Pak, kalau bahasa saya. Jadi tol laut sudah ada, hari ini kan digadang-gadang, itu sudah ada. Fir'aun kami binasa di tempatnya. La ilaha illallah. Jadi dari kisah di dalam Al-Quran, Midzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Apa isi cerita yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk bagi kita yang bertakwa. Untuk datang pertolongan Allah, pertama kita sandar dulu hati kepada Allah benar. Jangan ada ceritanya kita sandar kepada makhluk. Kedua, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, barulah nanti datang pertolongan Allah. Inilah 3 hal Bapak Ibu yang harus kita sempurnakan di samping mencari makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, pernikahan. Nyarinya sampai kapan Bapak Ibu? Cukup sampai mati. Ya, kalau nanti sudah mati nggak perlu nyari, Pak. Kalau nanti subuh ada yang meninggal, ya udah selesai sampai situ saja, subuh saja. Ya nggak tahu siapa duluan, mungkin Bang Sabaya, ya saya duluan lah, saya duluan. Kalau Bang Sabaya, saya duluan yang ngimamin gitu kan. Oh bukan. Jadi kita nggak tahu, tapi maka usaha lagi dan lagi, sehingga semoga di ujung kematian nanti Bapak Ibu kita akan dipanggil sayang oleh Allah Ta'ala. Ya ayat nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini panggilan sayangnya Allah kepada jiwa yang selalu tenang ikut maunya Allah dalam setiap saat dan keadaan. Dikumpulkan hamba Allah di mana? Di satu tempat namanya jannah. Apa ini jannah Bapak Ibu? Surga. Mala'inun. Surga ini belum pernah terlihat oleh mata kita. Wala udhun sami'at, terdengar telinga saja enggak. Terbersit dalam batin kita pun enggak. Ini makanan minuman depan mata ini kan enaknya antara lidah sama kerongkongan saja, betul nggak Pak? Kalau sudah masuk perut, sate sama singkong sama. Apalagi lewat belakang kita lebih sate semalam itu kan enggak. Tapi nanti di akhirat, gigitan pertama makanan surga dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan getar-getar kenikmatan. Makan kedua lebih nikmat. Makan ketiga makin nikmat. Terus unlimited, nggak ada batas. Di-upgrade, diperbaharui terus oleh Allah Ta'ala. Dan kenikmatan tertinggi kapan? Ketika hari Jumat. Diterangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, seluruh ahli surga dikumpulkan Bapak Ibu di satu tempat namanya Pasar Jumat. Apa Bu? Pasar? Nah ini bocoran buat ibu-ibu yang biasa ke pasar, aman, tenang. Di surga ada pasar. Yang biasa healing, shopping, ada pasar. Namanya Pasar Jumat. Maka seluruh ahli surga dikumpulkan di pasar itu, ditanya sama Allah saat itu, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, kata Allah, hada yaumul manid, ini hari penambahan. Fas'aluni, kalian mau minta apa? Bingung bengong, ahli surga nggak bisa bicara. Cukup ya Allah, kau selamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke surga, diberikan istana permata bidadari. Nggak bisa bicara, tetap ditekan terus oleh Allah. Ya ahlal jannah, wahai ahli surga, kata Allah, hada yaumul manid, ini hari penambahan. Ini hari penambahan. Fas'aluni, kalian minta apa? Akhirnya semua bengong, ahli surga nggak bisa ngomong. Ya mirip-mirip kayak Bapak Ibu nih, bengong semua ini. Ini ahli surga semuanya, amin ya Allah. Sama ya. Ya kayak gini-gini lah pokoknya saat itu.
Maka satu nabi dan rasul yang tanya, ya Allah, izinkan kami melihat wajah Engkau. Aina wajhal karim? Mana wajah muliamu ya Allah? Maka izin diberikan, satir hijab Allah terbuka. Seluruh ahli surga terkesima, terperanjat, terpesona jumpa secara hakikat dengan Allah Ta'ala. Maka kenikmatan makanan, minuman, istana, bahkan bidadari hilang seketika ketika jumpa dengan Allah. Kapan ini Pak ketemunya? Sebentar lagi kita. Detik nizam ini sedang memperhatikan kita sampai relung hati kita yang paling dalam. Bapak yang duduk di sini pengen pulang cepat kelihatan sama Allah. Allah ini al-adim bidatis sudor, maha melihat sampai relung hati yang paling dalam. Semut yang hitam dikebuni balik batu yang hitam, batunya di dalam gua, guanya di dalam tengah hutan. Allah mampu melihat dengan jelas. Maka dengan zat ini kita akan jumpa, dan kenikmatan tertinggi memang di surga. Kapan? Wal farhatun inda liqa'i rabbih, kata Nabi, ketika kita jumpa nanti dengan pemilik surga, ini Rabb kita yang sedang memperhatikan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa-sisa umur kita Pak untuk semakin taat di hadapan Allah. Mohon maaf saya tidak ada niat menggurui, menasihati, tapi bahan pikir kita singkat sekali hidup ini, tapi yang singkat ini menentukan sekali. Maka semoga keluarga besar almarhum Bapak Haji Zainal Abidin bin Abdurrahman diberikan keteguhan hati yang ditinggalkan, anak keturunannya menjadi anak yang soleh, saling kerjasama satu sama lain, saling mendoakan kalau ada orang tua yang telah pulang meninggalkan daripada keluarga, dan kita nanti doakan almarhum Bapak Haji Zainal Abidin dan Ibunda Haji Rosmiati dimudahkan perjalanan akhiratnya. Maka hadirkan rasa kita detik ini dirasa dilihat Allah, didengar Allah, karena Allah hanya menerima doa dari hati yang tidak lalai darinya. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيد ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم السلطان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا عون الأولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا سننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار ولا خير ليس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على الذكر والشكر وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين والطاعة يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. Pandang kami, lihat kami, tatap kami yang kumpul semua di sini dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan murka, marah, sebab dosa khilaf yang pernah kami buat ya Allah. Kami sadar niat mati ada putus Kau kirim kepada kami, namun malu begitu banyak maksiat juga khilaf yang kami hantar ke hadapan Engkau ya Allah. Jangan sampai ya Allah khilaf dosa kami menghalangi doa yang kami panjatkan malam ini ya Allah. Maka ampunan-Mu, hidayah, taufik, pertolongan Engkau yang kami harapkan bagi kami semua ya Allah. Jangan kami bawa satu titik dosa telah di hadapan Engkau tanpa ampunan-Mu ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah. Hisab hitung kami kelak dengan hitungan yang mudah ya Allah. Ampunkan pula dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah.
Ayah bunda, bapak ibu kami yang rawat kami sejak kecil dengan kasih sayang ya Allah. Wabil khusus ibunda kami masing-masing yang dahulu mengandung kami, melahirkan kami, tumpahkan darah taruhkan nyawa untuk kami ya Allah. Rela letih lelah begadang malam urus kami ya Allah, bersihkan kotoran kami tanpa marah ya Allah. Rela ya Allah susah payah menyusui kami, kami hisap air susunya dari darah daging kami ya Allah. Kami belum sempurna berbakti kepada ibu mak kami ya Allah. Ayah kami pun susah payah cari nafkah rawat kami kadang lalai atas agama karena keluarga ya Allah. Maafkan kita kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau salah satu keduanya telah kau panggil ke akhirat ya Allah, mudahkan perjalanan akhirat mereka berdua ya Allah. Mudahkan mereka di kubur, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, beri mereka nikmat kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, sayangi mereka, satukan mereka dengan kami kelak di surga dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berhajat khusus kepada Engkau ya Allah, mudahkan perjalanan saudara kami, ayahanda kami, bapak kami, kakek kami ya Allah. Haji Zainal Abidin AR bin Abdul Rahman ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah beliau, rahmatilah beliau, sayangi beliau ya Allah. Kuatkan hati keluarga yang ditinggal ya Allah. Mudahkan pula ya Allah istri beliau Hajjah Rosmiati binti Abdullah Kalung ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah beliau pula ya Allah, rahmatilah beliau ya Allah. Satukan beliau berdua ya Allah dengan ahli keluarga yang telah di surga dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak yang ditinggalkannya ya Allah, cucu-cucunya ya Allah, cicit-cicitnya menjadi anak yang soleh solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ya Allah, berkasih sayang satu sama lain dengan kakak adiknya ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kami, apa yang dalam relung hati kami Kau lihat dan faham. Istajab do'ana ya Karim, istajab do'ana ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi auziah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Fadli Muhammad Yusuf dan sekaligus untuk doa pada malam hari ini, dan pada sama-sama untuk menutup acara takziah malam hari ini kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya petugas pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan pemandu acara ini, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.